data. Setelah itu kita yang ngarang, kita bikinkan, kirim lagi ke dia. Kira-kira kurang lebih seperti ini beritanya. Oh, kok malah jadi bagus, Thomas? Kalau sudah begitu, besok-besok dia ada proses jalan sendiri. Mas, saya punya ini. Ini saya ini sekarang lagi ngantri di sini itu Man 1 Kudus sudah masuk. Terus Man 2 Kota Malang sudah masuk ngantri untuk minta dapatkan. Mereka jalan sendiri. Perlu trigger awal memang. Apa monggo punya prestasi apa di lingkup kabupaten, di lingkup kanwil kemenang, apalagi kesampai dengan internasional. Bahwa mereka tidak punya bisa nulis beritanya dulu, kita pegang yang penting ada nilainya. Selagi ada nilai beritanya, kita bantu proses dulu. Lama-kelamaan mereka akan bisa, oh ternyata minimal kayak begini tuh, sedikit-sedikit. Itu akan kemudian jalan terus. Jadi kalau memang harus kita semua yang memang nggak mungkin. Memang tenaga kita juga terbatas. Nah, tapi itu tadi, saya tuh kadang agak sedikit nggak enak menuntut Bapak Ibu sekalian, apalagi tadi Bu Sri udah cerita seperti itu. Tapi saya itu orangnya memang menuntut pada diri saya sendiri. Bahwa tadi yang diceritakan oleh Mas Furqon tentang narasumber sebelum turun berita itu sudah jadi, itu iya. Tapi itu cara saya menuntut pada diri saya sendiri, bukan saya menuntut kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo kalau itu mau diikuti. Tapi itu meringankan. Itu terjadi soalnya gimana? Dulunya itu begini. Di era ketika rekaman, saya mau ikut-ikutan sama teman-teman rekam. Setelah direkam baru nanti saya dengerin ulang. Wah, kok malah jadi berat banget. Udah, saya tinggalkan. Saya melihat cara kerja teman-teman wartawan, mereka tikpad, jadi. Oke, setelah itu tikpad dulu deh. Tikpad dulu, habis tikpad kan kegiatan pimpinan kita kan makan. Ada kegiatan apa misalnya makan. Wah, kalau saya itu kalau pekerjaan belum kelar nggak bisa makan. Tapi mau gimana lagi, rangkaian urutannya makan dulu. Bagaimana caranya kemudian saya harus bisa makan, biar bisa makan bareng-bareng, ya pekerjaan saya harus saya selesaikan. Sehingga pada saatnya pimpinan makan, ya saya bisa makan karena memang pekerjaannya sudah selesai. Itu memang menuntut pada diri. Dan itu lelah, iya. Tapi alhamdulillah ritmenya bisa menjadi menyesuaikan. Gilirannya pada makan, saya jadi ikut makan dan lain sebagainya. Dan itu yang memang selama ini kita. Mungkin itu ya Mbak Musdalifah. Ya, terima kasih atas beberapa masukannya. Tapi saya kira memang kita perlu kolaborasi. Salah satunya itu dia. Sewaktu-waktu misalnya nanti budget dari Kanwil itu akan cukup banyak, misalnya memungkinkan untuk melakukan awarding, saya kira itu juga bagus. Kita kasih apresiasi terhadap mereka yang aktif, mereka yang ini, sehingga terpancing. Nah, itu juga bisa dilakukan sehingga kedepannya bukan kemenang ini aktif ini kita kasih wording deh misalnya. Suatu ketika Kanwil punya anggaran pembelian alat misalnya lebih alat ini karena ini bagus distribusikan untuk kan kemenang. Ini misalnya begitu kan aktif. Diumumkan, wah hari ini kan kemenang asahan tahun ini dapat. Sehingga kan kemenang kok kenapa bisa dapat? Karena begini. Mereka terpancing. Mungkin yang soal medsos biar Mas Furqon. Baik Pak Mus, curhatan yang sangat panjang. Terkait dengan sosial media, memang kita juga harus punya strategi yang kira-kira apalagi nih step 1, step 2 udah kita lakukan. Gitu. Yang pertama memang melibatkan pimpinan untuk mengendorse kepada jaringan-jaringannya supaya ya minimal follow gitu misalnya kan, follow dulu lah. Kalau belum follow nggak mungkin bisa nge-like kan gitu kan, follow dulu supaya misalnya kan banyak ada grup-grup WhatsApp yang dimiliki oleh pimpinan dan kita juga gitu yang bisa kita dorong supaya mereka memfollow IG kita. Makanya setelah upload jangan biarkan selesai di situ. Gimana caranya ketika sudah upload, share di di WhatsApp group, dibuatkan narasinya supaya ada pimpinan itu ataupun di grup-grup itu ngebuka. Setelah upload itu kita belum selesai bekerja gitu. Bagaimana itu bisa supaya terdeliver lewat WhatsApp group? Karena mereka juga belum tentu ngebuka everyday, gitu. Ngebuka
ngebuka setiap hari, day to day buka Instagram kita, Instagram Kemenak. Yang pasti dibuka adalah Instagramnya pimpinan, WhatsAppnya grup pimpinan. Yang mana mereka itu juga akan punya kepentingan update apa di WhatsApp grup. Pimpinan misalnya top leadernya itu mengarahkan apa. Terus katakanlah di grup kita juga ada isu apa, kan pasti ngebuka WhatsApp grup. Nah, IG ataupun Facebook ataupun YouTube ataupun TikTok, apapun itu share ke grup-grup WhatsApp untuk mengencourage dia buka WhatsApp, buka sosial media. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya ketika pimpinan kita ataupun netizen setelah ngebuka IG kita, mereka ada rasa ketertarikan. Oh, informasinya tuh update. Oh, katakanlah ada IG story-nya ini update terus gitu. Kan kepancing terus dia ngebuka gitu. Kalau udah ngefollow kan dia akan terus di timeline situ kan. Nah, informasi misalnya ada FAQ, informasi tentang apa gitu. Nah, itu diupdate terus. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan sama teman-teman. Nah, misalnya, aduh waktunya nih nggak bisa setiap saat nih ngurusin sosial media. Ya tadi caranya adalah kita melibatkan teman-teman dari dewan apa namanya mahasiswa dakwah dari UIN setempat, kita kolaborasi komunikasi dengan Pak Rektor ataupun dekannya untuk kira-kira buat ini aja dulu, buat apa open apa ya open recruitment sebagai mahasiswa magang yang memang dia punya background yang bagus dalam sosial media, konten kreator. Terus di akhirnya nanti selesai per 3 bulan atau per 6 bulan misalnya gitu, kita kasihkan sertifikat gitu kan oleh kepala kanwil, itu juga berharga banget buat mereka gitu. Itu yang mungkin strategi-strategi bisa kita lakukan untuk nge-like ya, ngejar followers tadi. Kemarin itu kita naik followers dari sekitar 800 sampai 1 juta itu momennya pas P3K dan haji. Karena apa? Ketika kita menginformasikan day to day tentang haji, saya alhamdulillah dibantu sama Mbak Rina waktu kita berjibaku selama 2-3 bulan untuk bagaimana informasi haji itu terdeliver bukan hanya di Jakarta tapi di daerah juga. Karena yang kita kirimkan informasi itu bukan untuk jamaah haji saja, tapi bagi keluarga jamaah haji yang ada di tanah air. Jadi informasi sereceh apapun kita buat, atau informasi sepenting apapun juga kita buat. Jadi rasa nearness-nya, jadi keterkaitan dengan sosial media, informasi itu jadi dekat gitu. Nah, otomatis dia akan dengan sendirinya memantengkan sosial medianya, dilihat terus yang punya kita, terus kita akan follow, terus dia akan men-share ke keluarganya, misalnya anaknya ntar tantenya atau keponakannya ngelihat ini gitu kan. Terus di sana kita bikin IG live gitu, IG live terus sapa dengan keluarga jamaah yang mana mungkin keluarga jamaah juga nunggu-nunggu gitu kan. Oh, jangan nih orang tua kita yang lagi di Saudi nih yang lagi diwawancarain gitu. Nah, itu strategi itu yang mungkin bisa dilakukan. Itu ya Bang Mus ya. Ada lagi nggak ya? Oh, template. Oke. Ya, oke, template itu gini. Mudah-mudahan template itu akan kita buat secara lebih mudah
kita masukkan di Canva. Mungkin teman-teman juga banyaknya yang editnya di Canva ya. Canva kita masukkan, bisa editable di Canva. Kemudian ya mungkin paling telat 3 Januari hari amal bakti kita sudah seragam semua, mungkin warna apa segala macamnya gitu kita seragamkan. Kita membayangkan gini, kalau misalnya di company itu kan mulai dari kantor pusat sampai kantor daerah warnanya nggak akan berubah-berubah, warnanya itu aja gitu. Ini masalah branding kan. Terus kemudian pernah nggak ngelihat kantor cabang tuh ada fotonya gitu? Ada kantor cabang Bank BRI terus ada fotonya dia, pernah nggak sih? Gitu. Kan enggak. Ini masalah branding, branding apa namanya? Branding lembaga. Tapi it's okay karena ini kementerian, misalnya top leadernya kita munculkan dan misalnya ada Pak Menteri juga gitu. Tapi jangan terlalu banyak, please. Misalnya muncul dia di situ ada Pak Menteri gitu kan, terus ada Kepala Kanwil, mumpung karena acaranya itu tentang haji ada Kabid Hajinya, terus karena ada acaranya itu tentang pembinaan apa petugas haji, kasih petugas hajinya muncul gitu, terus itu jejer gitu dari tinggi terus sampai begitu. Ya sekarang coba dibayangkan masyarakat tertarik gak sih yang kayak gitu-gitu gitu. Pernah satu ketika nih waktu haji ya, misalnya gitu haji. Ada di haji itu ada asrama haji itu pas penerimaan petugas haji, penerimaan jamaah haji itu kan ada spanduk-spanduknya gitu ya. Ada spanduk Pak Menteri, ada spanduk Kepala Kanwil. Dan di situ kebetulan ada 3 provinsi. Bisa ngebayangkan nggak? Bisa ngebayangin ada 3 provinsi, ada Kepala Kanwil, Menteri dan Kepala Kanwil di situ, terus gede-gede ukurannya sekitar 6 kali 3 gitu ya. Yang ukuran segini. Jadi provinsi ini satu ruangan, satu penerimaan itu balihonya itu ada dua baliho satu kanwil, jadi ada 6. Jadi bisa ngebayangin nggak tuh foto gede Pak Menteri, Pak Kanwil, Pak Menteri, Pak Kanwil tuh gede-gede semua satu ruangan gitu. Jadi merusak mata, merusak keindahan yang sebenarnya eh, delivery message-nya itu hanya selamat datang para duyufur Rahman gitu. Selamat. Tapi yang terlihat cuman foto foto Pak Menteri dan Kepala Kanwil yang banyak itu satu ruangan gitu. Kalau misalnya katakanlah satu aja gitu Pak Menteri dan Pak ini cukup satu, ya it's okay gitu. Tapi kalau banyak semua gitu kan merusak mata, merusak estetika gitu. Ya, iya kayak konser gitu. Konser juga nggak kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu. Maksudnya jangan diposisikan kayak misalnya banner itu penting. Ada Pak Menteri dan Pak Kanwil atau UPT itu penting. Tapi positioningnya juga nggak kalah penting gitu. Yang memang nggak ngeganggu mata, terus memang pas tampilannya juga pas gitu. Terus desainnya juga bagus, yang kadang-kadang nggak cocok gitu kan fotonya tentang apa, terus fotonya lagi apa gitu, yang nggak relate gitu kan. Nah kayak gitu-gitu juga perlu diedukasi. Ya mudah-mudahan nanti saya buatkan template-nya termasuk sama itu. Gitu. Template-nya termasuk sama itu. Ini kan sosial media dulu, terus nanti template-template untuk banner, template apa segala macamnya itu gitu. Nanti mudah-mudahan arah ke situ nanti, mudah-mudahan. Termasuk template digitalnya, template sosial apa namanya YouTube gitu. Yang kayak gitu nanti arahnya nanti insya Allah ke sana. Mudah-mudahan Januari kita share ke teman-teman. Mudah-mudahan insya Allah. Ada lagi dari teman-teman? Cukup ya. Sudah ini nih. Alhamdulillahirrabbilalamin. 2 materi sudah dipaparkan, baik itu teknik penulisan berita dan pengelolaan media sosial. Ada 3 kesimpulan yang bisa saya ambil dan kita semua rasakan manfaatnya.
Yang pertama, publikasi akan berfokus pada 7 program prioritas Kementerian Agama dan isu-isu strategis Kementerian Agama. Yang kedua, eh, hal-hal yang disampaikan terkait dengan harapan-harapan terhadap anggaran akan menjadi masukan untuk perbaikan di tahun mendatang. Dan yang ketiga akan dibuatkan template baik untuk media sosial maupun spanduk ataupun banner dan untuk media digital lainnya. Terima kasih kepada Bapak narasumber sudah menyampaikan materi. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini, kita diskusikan, kita sharing ilmu, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sementara di break dulu untuk lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia nanti sesi simponi jam berapa ya? Mas tadi. Sekarang boleh istirahat, bisa sholat. Masjid kalau mau masjid di bawah di kanan sana. Kemudian mau makan, konsumsi ada di belakang. Thank you ya. Banget ya teman-teman ya. Oke, oke. Cocok, cocok, cocok. Sambil diskusi ya, bikin konten apa Mbak? Canva ya. Kalau saya bikinin coaching klinik Canva by online, ada yang mau nggak? Gitu ya, saya cari expert Canva gitu ya. Oke, oke. Teman-teman Canva itu sekarang ada yang berbayar, yang pakai yang apa, yang nggak apa, yang bayar apa yang nggak bayar, yang berbayar? Hah? Yang pro, bayar sendiri? Hah? Bayar sendiri ya? Hmm.
Yang kami hormati Bapak Khairon selaku tim HDI dari Kemenak Pusat beserta rombongan, Bapak Ibu yang hadir melalui virtual maupun melalui ruangan di Kemenak Medan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam acara sosialisasi aplikasi sistem informasi manajemen Perantau Humas yang profesional dan inovatif atau disingkat SIMPON. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tadi saya serombongan disambut dengan pantun, saya juga akan memberi sambutan balik dengan pantun. Belum ya. Soalnya ini rawan ini, jam-jam segini rawan mata berkedip, rawan kepala nengok ke bawah, pokoknya rawan lah. Maka ini harus jangan lama-lama lah ya Pak Heron ya. Oke, kami awal dengan pantun. Jadi pemenang tak harus beruang. Kang masih mute Kang, Biro HDI. Datang ke Kanwil cukup pakai mobil sedan. Selamat datang para pejuang. Ikuti simponi demi masa depan. Jadi kalau saya mendengar tadi curhatnya Mbak Sri ya dari Perantau Humas. Narasumber masih mute, narasumber masih mute. Narasumber masih mute, Pak. Kami nggak dengar suaranya. Ya. Oke, sudah dengar? Oh, mute lagi. Yang di sana udah dengar? Jelas suaranya, Pak. Jelas? Jelas. Sudah dengar? Halo, yang di sana dengar suara kami? Sudah, baru saya dengar. Oke. Mantap terus. Tapi dengar mimik wajahnya, saya kira ada paham. Oke, jadi ketika saya mendengar curhatan dari Bapak Ibu sekalian, begitu luar biasanya itu pekerjaan seorang perantau humas. Ada yang datang tanpa SPD, datang tanpa dikasih uang anggaran, bisa jalan. Bahkan Ibu tadi bilang jadi apa? Fotografer, jadi joker, sniper, bahkan dari driver. Apalagi pokoknya per itulah. Luar biasa ini pekerjaan perantau humas. Saya nggak bayangin itu Pak Khairon. Pak Khairon itu selaku tim kami di ADI, tim humas, nggak pernah kelihatan orangnya. Kalau Pak Khairon tadi kok bilang nggak pernah ketemu orang ketika selama setahun tapi komunikasi. Saya sendiri aja ya satu ruangan nggak pernah ketemu. Jarang ya. Karena perantau humas itu kerjaannya siang malam. Jadi pekerjaan humas itu saya kira pekerjaan yang luar biasa, di mana ada pimpinan, di situ ada perantau humas. Pimpinan dari mulai top leader sampai middle leader, bahkan yang low leader pun dia ikuti. Itu perantau humas. Nah, dengan demikian sampai-sampai para perantau humas itu kemarin tidak pernah namanya ngurusi dupak PAK. PAK nggak pernah diurusi sama sekali. Pak Khairon itu kalau mau ngurusi PAK aja itu udah Madia sudah utama ya, beliau ini. Tapi karena nggak pernah sempat, karena kesibukannya sebagai perantau humas. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah dan takut, karena Bapak Ibu tidak sendirian. Saya selaku fungsional juga merasakan hal yang sama. Cuma bedanya kalau Bapak Ibu perantau humas, kami sebagai analis kepegawaian atau analis SDM perantau. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi ini sekedar biodata saya. Nanti kalau ada kesulitan tentang penggunaan aplikasi Simponi, bisa kontak saya, bisa japri, sebut nama, NIP, kesulitannya apa, silakan dijapri aja. Kami akan melayani Bapak Ibu dengan senang hati, dengan ikhlas beramal, dengan fast track, dari jalur cepat. Tidak hanya jam kerja, malam pun kalau Bapak Ibu ada kesulitan, insya Allah kalau masih terbangun akan saya layani.
Jadi saya juga sebagai analis seperti Bapak Ibu sekalian, cuma beda peran, beda tugas dan beda fungsi. Kalau Bapak Ibu selalu mengikuti pemimpin, para pemimpin ada acara, kami cukup bekerja di balik layar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar istilahnya itu ada jabatan fungsional itu ya, yang ini lagi rame ini, terutama yang konversi PAK. Kita mengenal istilah namanya ada disepakati, digitalisasi sistem penilaian angka kredit konversi. Itu yang dikeluarkan oleh BKN. Ini sifatnya temporer. Ini aplikasi ini hanya diberlakukan di tahun 2023 sampai bulan Desember. Ini untuk membantu para jabatan fungsional, seluruh nama-nama fungsional itu yang belum memiliki aplikasi, pembinanya belum mempunyai aplikasi, pakai disepakati. Ada peralatan komputer semisal, peralatan statistisi, peralatan keuangan, perencana yang belum punya, pakainya ini. BKN sudah memberi tool alat, hanya disepakati. Ada yang namanya Simponi. Ini Poni tidak pakai H ya, PO, Simponi. Jadi ini ya, aplikasinya dari Kemenkeu. Ini diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang jabatan perencana, pelaksana anggaran APBN, itu pakai ini Simponi. Yang ketiga ada namanya Simponi, pakai PHO. Nah, ini yang Bapak Ibu yang akan gunakan. Simponi pakai H. Ini yang di-launching oleh Kominfo pada tahun 2023 bulan Maret 23 kemarin di Surabaya. Kebetulan kami nggak ikut, kami hanya mengikuti di YouTube-nya, di Zoom-nya. Mungkin dari Kemenak nggak ada yang ikut karena berbarengan dengan acara yang lain. Nah, kita fokusnya akan menggunakan tool Simponi dari Kominfo. Inilah nanti yang akan kita gunakan dan sore ini akan kita kita buka bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng. Nah, Bapak-Ibu sekalian, semenjak turunnya Permenpan 1 tahun 2023 dengan turunan PKPKN-nya nomor 3 tahun 2023 itu menggugurkan semua Permenpan hampir sekitar 293 Permenpan yang dicabut. Salah satunya adalah Permenpan punya Perantah Humas nomor 6 tahun 2014. Itu juga dicabut. Yang mengatur tentang Perantah Humas dan angka kreditnya. Jadi semenjak diturunkannya Permenpan 1 2023, nanti Bapak bisa dicek di Google, dengan PKPKN nomor 3 tahun 2023, ini dampaknya luar biasa. Halo, terutama bagi jabatan fungsional yang selama ini sibuk mengurusi pekerjaan dan tidak mengurusi diri sendiri, khususnya PAK, dengan adanya Permenpan baru ini cukup luar biasa, sangat membantu para CF untuk menaikkan karir, khususnya karir kenaikan pangkat maupun karir jabatan fungsionalnya. Ini luar biasa. Ini pemerintah dengan gerak cepat harus diantisipasi. Tidak semua jabatan perantah humas, bahkan guru dan dosen juga harus mengikuti aturan ini. Maka dosen kan tidak ada dupa. Guru nggak ada dupa. Hai di sana, mohon maaf ya. Jadi dosen, guru nggak ada dupa. Kemarin dosen naiknya cepat, bisa 2 tahun, 2 tahun. Sekarang dengan aturan Menpan yang baru ini, dia mengikuti sama dengan kita. Kalau saking nggak bisa naik 4 tahun ya 5 tahun. Karena dengan adanya peraturan ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tanpa mengurusi dupa, cukup menggunakan SKP dengan nilai baik,
baik ya, dengan jabatan tingkatnya di muda, itu dalam tempo 4 tahun Bapak Ibu bisa naik. 4 tahun atau minimalnya ya 5 tahun lah, itu bisa naik. Kayak kenaikan dulu tanpa menjadi jabatan fungsional atau KPO, kenaikan pangkat otomatis. Karena apa? Yang dinilai cukup SKP-nya, cukup SKP Bapak Ibu sekalian. SKP dibikin dengan Permenpan yang baru ya, yang sekarang merupakan turunan dari atasan kita. Jadi kalau Bapak Ibu SKP setahun ini nilainya baik, nilainya 25. Setahun ya, setahun 25. 2 tahun berarti 50. 3 tahun 150. 4 tahun 200. Di muda itu sudah bisa naik satu level lebih tinggi. Enak kan? Beda dengan dulu. Bapak Ibu harus ngurusi dupak dengan kredit 0,05, 0,004. Berapa kebutuhan dupak ketika membutuhkan angka 200? Cukup panjang, cukup dokumennya cukup tebal. Besok enggak, besok asalkan Bapak Ibu nilainya baik, itu mendapat apresiasi 25 nilai PAK, dikonversi menjadi PAK. Kalau Bapak Ibu bisa dekat-dekat baik dengan pimpinan, bisa dinilai cukup baik, berarti di atas ekspektasi, nilainya 37. Ya, nanti dulu Pak Karan ya. Nanti dulu ya. Maka Bapak Ibu sekarang tugas Bapak Ibu adalah baik-baik dengan pimpinan. Perantau Humas ini pimpinan kemana diikuti, Bapak akan buatkan beritanya ya. Karena itu bagian dari ekspektasi kerja Bapak Ibu sekalian. Karena SKP Bapak Ibu nanti adalah turunan dari pimpinan langsung. Namanya IKU, Indeks Kinerja Utama. Diturunkan ke Bapak Ibu menjadi IKI, Indeks Kinerja Individu. Jadi enak kan? Cukup SKP dibuat sekali dalam setahun, dikonversi menjadi PAK, ketika nilainya baik, PAK-nya 25. Begitu seterusnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini Kementerian Kominfo sudah cukup bagus, jadi membantu Bapak Ibu sekalian dalam meningkatkan karirnya, terutama karir jabatan fungsional dengan membuatkan aplikasi yang namanya Simponi. Sistem informasi manajemen perantau humas yang profesional dan inovatif. Ini aplikasi ini adalah sifatnya end to end, jadi dari ujung ke ujung. Artinya apa? Mulai dari proses awal Bapak Ibu mendaftar sampai proses akhir keluar SKP, keluar PAK itu selesai melalui aplikasi. Jadi itulah namanya end to end. Jadi dari ujung ke ujung. Jadi Bapak Ibu sudah enggak perlu mengeluarkan dokumen yang dulu banyak, satu kardus itu dikirim ke Jakarta, dinilai Pak Byron, dokumen numpuk di HDI. Besok enggak ada. Cukup pakai aplikasi ini dari awal sampai akhir sudah keluar PAK. Nah, aplikasi ini juga memuat di sini ya, di aplikasi itu ada informasi karir, ada informasi kinerja, ada informasi kompetensi. Nah, dari Masnya tadi bisa langsung naik media. Ya. Bisa juga asalkan ada lowongan formasinya. Itu bisa dilihat di aplikasi Simponi. Nah, ini Pak Khairon dengan teman-teman di pusat sudah mengusulkan formasi jabatan. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah di muda, kalau mau naik ke media, ini formasinya sudah diperjuangkan Pak Khairon, nanti akan diusulkan ke Kominfo. Mudah-mudahan yang karirnya pengen cepat, ada formasi, insya Allah Mas bisa naik. Ini harus baik-baik dengan Pak Khairon, biar nanti usulan formasinya diusulkan dan di-ACC oleh Kominfo. Kalau tidak ada formasinya juga akan bisa, ya, lebih mudah terus ya, karena formasi itu harus ada, sudah muncul di aplikasi ini.
Nah, fitur-fitur Simponi ini sendiri banyak fiturnya. Ada fitur formasi, ada pengangkatan pertama ini bagi CPNS, ada rekrutmen, ada pelaksanaan tugas, berarti ini SKP tadi yang saya sebutkan. Ada namanya penilaian kinerja. Ini yang penilaian kinerja ini nanti akan dikonversi menjadi angka kredit. Ada uji kompetensi, jadi informasi uji kompetensi yang mau naik jenjang, ini juga akan diinfokan di Simponi. Ada mutasi JPPH, kalau Bapak Ibu mau mutasi dari jabatan yang sama atau jabatan yang berbeda, ini juga ada informasinya. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Semua informasi ini akan dikelola dalam satu bentuk aplikasi yang namanya Simponi yang dimiliki oleh Kominfo. Nah, ini ada alur pengusulan akun administrasi instansi dan akun JPPH, JFPH. Jadi alurnya cukup simpel sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai para JF itu mendaftarkan diri melalui aplikasi. Aplikasi namanya simponi.go.id. Itu bisa dibuka. Di situ ada dua pilihan. Bapak Ibu klik yang daftar. Jangan yang login ya, karena belum punya. Kalau sudah punya akun langsung login. Kalau yang belum cukup klik daftar. Di daftar itu ada dua pilihan. Sebagai user admin atau sebagai JFPH. Bapak Ibu cukup pilih JFPH. Ya. Ikuti alurnya. Cukup simpel, tidak ribet karena saya sudah melakukannya. Walaupun saya sendiri tidak sebagai pengguna CF langsung, saya sebagai pengguna admin instansi. Nah, sebenarnya siapa yang terlibat dalam aplikasi ini? Yang terlibat banyak. Pertama adalah CFPH, Bapak Ibu sekalian. Karena ini aplikasi ini diperuntukkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah instansi pembina, instansi pengguna. Jadi kita sering dengar ada instansi pembina, ada instansi pengguna. Kementerian Agama melalui Biro HDI itu dinamakan instansi pengguna. Jadi jangan salah sebut ya nanti ini gara-gara instansi pembinanya tidak approve. Kalau itu kan berarti Kominfo. Nah, sebutannya instansi pengguna. Karena perantau humas itu di bawah langsung oleh Kementerian Kominfo pembinanya. Ada namanya admin, super admin. Super admin ini dimiliki oleh Kominfo. Keterlibatan Kepala Biro HDI, nanti SKP itu kan ditandatangani itu oleh Pak Biro HDI. Ada persetujuan dari Direktur TKPPP itu oleh Kominfo. Jadi sebelum PAK itu diberikan ke Bapak Ibu, itu prosesnya itu cukup panjang. Tetapi karena melalui aplikasi menjadi simpel dan pendek. Dalam hitungan jam itu selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, keterlibatan yang saya sampaikan tadi, kalau dirumuskan hanya ada 3, JFPH, admin pengguna, KL Kementerian, sama instansi pembina. Cuma ada 3, simpel. Ya, hari ini Bapak daftar, kami buka dalam hitungan menit, kami approve, selesai. Bapak Ibu akan dikirimi email melalui email Bapak Ibu sekalian. Nah, prosesnya seperti ini. Proses usul konversi ini bagi JF yang sudah mempunyai akun. Pertama daftar, masuk, klik yang login itu. Unsur konversi yang perlu disiapkan adalah dokumen-dokumen PAK lama, SK pengangkatan dalam jabatan fungsional tertinggi. Terus ada lagi yang namanya SK fungsional. Itu yang perlu disiapkan bentuk PDF. Nah, setelah Bapak Ibu daftar,
maka admin Kementerian Agama nanti akan menverifikasi. Setelah verifikasi dinyatakan berhasil, akan kami kirim ke Kominfo. Setelah dari Kominfo akan di-approve, dilihat oleh admin Kominfo. Setelah di ACC akan dikirim ke Pak Direktur. Pak Direktur ACC dikirim kembali ke Kemenak, ke HDI untuk ditandatangani Pak Karo, Kepala Biro. Setelah Pak Karo ditandatangani, ini juga pakai TTE nanti, dikirim lagi ke para CFPH. Selesai. Ya, kalau kok Bapak Ibu sudah daftar lama sekali tidak diberitahu melalui aplikasi akun Bapak Ibu sekalian, silakan telepon saya atau Pak Heron atau yang lain. Nah, semua proses bisnis itu bisa dilihat di akun Bapak Ibu sekalian. Di sana sudah ada proses bisnisnya. Step by stepnya sudah muncul. Oh, usulan saya sudah posisi di admin instansi. Saya masih ada di instansi pengguna, itu muncul semua informasinya. Nanti kita coba bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu begitu masuk ke aplikasi Simponi, seperti ini bentuknya. Nah, kalau sudah punya akun, langsung login. Kalau belum punya akun, daftar. Ini yang di hitam ini yang login, yang bawahnya ini daftar. Ini tinggal milih. Kalau sudah daftar, kok belum ada kiriman balik dari Simponi, nanti Bapak Ibu bisa japri saya, Pak Khairon atau Mas Daniel atau yang lain yang Bapak kenal. Nanti password akan kami japri balik. Karena saya selaku admin pengguna, Pak Khor dan teman-teman itu bisa melihat semua CF yang ada di Kementerian Agama. Ya jumlahnya ada sekitar 393 atau 4 itu. Ini prosesnya tadi sebagaimana saya sampaikan. Ini bagi yang belum punya akun. Ketika diklik daftar, ini keluarnya seperti ini bentuknya. Klik ya register. Nah, setelah klik di register, nanti di sana akan Bapak Ibu diminta nama lengkap, ini tanggal lahir, ya, terus instansi mana, satkernya mana, foto diri, ini SK kenaikan pangkat terakhir, terus SK fungsional tertinggi yang terakhir. Nah ini bentuknya. Bapak Ibu sekalian, yang perlu diingat adalah email tidak boleh selain GoID atau ACID. Ini permintaan dari Kominfo. Semisal kok sugeng@gmail.com itu tidak boleh. Ya, harus sugeng@kemenak.go.id atau ACID itu diperbolehkan. Karena ini instansi pemerintah. Jadi kalau yang sudah daftar kok pakai emailnya gmail.com pasti kita kembalikan. Ganti email yang baru. Yang tidak punya email minta ke Kominfo juga bisa. Minta ke Kementerian Agama juga bisa. Saya kira kalau CPNS semua udah punya lah, karena dulu saat pemecahan data di MISPK ya, itu sudah pernah dikasih tahu. Nah, kalau lupa password pakai yang SSO. Itu juga sudah bisa lupa password, nanti akan muncul lagi passwordnya. Nah, selain emailnya pakai GoID, ini yang disiapkan tadi sebagaimana saya sampaikan, ada SK PNS, PAK terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir, dan SK jabatan non fungsional pengetahuan humas jenjang yang terakhir. Kalau jenjang terakhirnya kok muda, berarti yang mudanya yang di-upload udah 200. Kalau yang punya kok madya yang di-upload yang madya 400. Gitu ya, walaupun dia kan punya pertama, punya muda, punya madya. Berarti yang di-upload yang madya yang terakhir. Jangan di-upload semua, nanti nggak muat nanti. Karena kapasitasnya cuma 100 atau 10 megabit ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari sesimpel itu Bapak Ibu dalam waktu hitungan menit, saya kira nanti pas saat langsung praktek pulang sudah bisa dan di rumah bisa ngisi usul konversinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu kok sudah punya akun dan masuk akun, ketika mau usul konversi PAK tidak bisa, munculnya seperti ini, profil Anda belum lengkap, ini berarti kami selaku admin pengguna di instansi Kementerian Agama belum melakukan permajaan data. Nah, Bapak nanti silakan SMS. Bapak, saya mau melakukan konversi. Ini sedang kami lakukan permajaan data, ini sudah hampir separuh dari pendaftar yang jumlahnya 270 itu, hampir 100 sudah kami update datanya. Mungkin 2-3 hari ke depan insya Allah permajaan data sudah selesai. Bapak Ibu tinggal lanjut itu. Nah, oke ya, kalau ada data seperti ini di aplikasi Bapak Ibu sekalian dan segera ingin masuk ke konversi, silakan Bapak Ibu japri. Kalau sempat menunggu nanti ya 2-3 hari setelah kami pulang ke Jakarta, insya Allah sudah selesai. Karena tinggal separuh yang belum kami update. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu yang perlu diupdate. Ini yang harus kami lakukan oleh admin pengguna kami, bukan Bapak Ibu ya. Yang kami centang-centang ini kami akan melengkapi. Karena berhubung Bapak Ibu tidak mengumpulkan dokumen lengkap, maka kami mencari data itu di Simpek Kementerian Agama. Kalau Bapak Ibu di Simpek itu update, insya Allah di sini juga benar. Tetapi nak Simpek Bapak Ibu nggak pernah diupdate, sini juga sama dengan yang ada di Simpek. Karena kami data ambil di Simpek Kementerian Agama. Makanya Bapak Ibu harus selalu update tuh Simpek itu. Kenaikan pangkatnya dari 3C ke 3D harus diupload, TMT-nya. Terus jabatan fungsional dari muda ke Madya diupload, TMT-nya diupload. Biar nanti kami bisa melakukan update itu berdasarkan Simpek. Termasuk karpet. Kami lihat beberapa teman itu karpetnya kosong. Sudah PNS usianya sudah 10 tahun lebih kok belum dapat karpet. Nomornya nggak diupload. Nah itu kan harus diupload. Kecuali yang CPNS 2 tahun yang lalu. Mungkin bagian kepegawaiannya belum melakukan usulan ke BKN. Nah itu ya Bapak sekalian. Lah Bapak sekalian, inilah alamatnya Simponi. Bapak Ibu bisa trial langsung di sini. Kelihatannya jaringannya cukup bagus. Simponi juga sudah bisa. Tadi pagi sampai jam 11 masih error. Kami dengan Pak Heron sudah komunikasi ke Kominfo untuk segera segera ditangani. Ternyata tadi jam 12 kami cek sudah normal kembali. Bisa dibuat trial Bapak Ibu sekalian. Ini alamat bisa disimpan, dicatat atau langsung dimasukkan ke komputer Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak sekalian, simpel cuma ini. Selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan ya. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padang Lawas Utara. Kan orang batas pendaftarannya kalau nggak salah di surat tanggal 5 atau berapa ya? Kalau nggak salah. Jadi dari sebelum tanggal 5 ada saya sekitar 10 hari mencoba. Jadi kan saya bermasalahnya di email kemenak.go.id-nya. Lantas saya tanya kawan-kawan yang di kabupaten lain, bahkan yang di Jawa kan. Lantas saran-saran mereka udah saya ikuti.
saya coba ganti password di Simpek, saya coba ganti password di SSO kan. Jadi udah saya coba, udah berubah, tapi nggak bisa juga login. Lantas tadi baru dapat email apa gaib dari kakak sebelah. Bisa saya masuk, tapi bisanya saya gunakan bisanya di aplikasi layanan Sigap. Nah, di Sigap itu pakai email .go.id itu pakai pakai password yang dikasih tahu kakak ini bisa masuk. Tapi ketika digunakan di Simponi, di apa mau buka di mail Kemenaknya tetap nggak terbuka. Jadi udah sekitar 3 password lah yang saya cobakan yang biasa saya pakai ke akun-akun saya semua nggak bisa sampai terakhir password yang dikasih kakak inilah bisa dibuka di aplikasi layanan Sigap tapi nggak bisa di mail Kemenak. Jadi sampai sekarang saya nggak punya akun, kata bapak minta sama orang Kominfonya siapalah kira-kira Pak yang diminta ke situ. Kalaupun kata bapak orang Kemenak sudah punya email, apa nggak bermasalah nanti seandainya saya minta email dari Kominfo, lantas email saya jadi 2, apa nggak bermasalah kira-kira Pak? Jadi intinya Pak, cemanalah saya ini supaya bisa masuk di Simponi dan sudah saya usahakan sebelum deadline tanggal 5 kalau nggak salah. Jadi kawan-kawan saya pun sudah pasrah, kenapa saya tetap nggak bisa, karena cara mereka udah saya coba semua. Jadi itu saja Pak dari saya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Oh, dari Zoom. Silakan yang dari Zoom. Izin Pak dari Zoom, apa sudah Ya. boleh? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan nama Ibnu Amin, Pranata Humas Ahli Muda, YIN Curug. Dari apa yang ya, ya lanjutkan Pak. Dari apa yang Bapak jelaskan tadi, sebenarnya kami sangat memahami, sudah memahami gitu kan. Cuman ada beberapa kendala, ya, tapi juga sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira jam 11-an tadi kami sudah mencoba untuk masuk, tapi juga nggak berhasil login gitu. Alhamdulillah sudah punya akun dan tampilan akun kami sudah sama seperti apa yang Bapak tampilkan tadi gitu kan. Ini berkat sigapnya tim Bapak di HDI, Pak. Iya. Yang kami tanyakan di sini, Pak, tentang di menu ini tadi kita lihat atasan langsung, Pak. Atasan langsung di akun saya belum berfungsi gitu. Nah, sementara kemarin itu saya melihat beberapa hari yang lalu saya lihat ketika diklik atasan langsung itu bisa muncul gitu kan. Namun nama atasan langsung saya, Kepala Biro AUAK saya nggak muncul gitu dari YIN Curug. Ya mungkin itu Pak, mohon solusinya Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup dua dulu ya. Yang pertama dari Bapak yang di ruangan yang akunnya belum bisa dibuka begitu ya. Sudah punya email Kemenak. Kalau passwordnya lupa, ingat emailnya Kemenak, emailnya nggak lupa, nggak bisa dibuka. Nih,
Saya coba pakai email ini bisa, tapi dibuka bisanya di sigap, layanan sigap. Nah, jadi saya cobalah karena bisa di layanan sigap dengan email yang sama, dengan password yang saya pakai punya kakak ini bisa dibuka. Saya cobalah ke mail kemana kan, tetap juga nggak bisa. Jadi hari ini saya sudah laporkan ke aplikasi sigap, tapi sampai sekarang masih menunggu, belum ada balasan. Itulah Pak kondisinya sekarang, jadi saya takut terlambat juga kan, karena udah saya coba-coba sampai deadline pun terlewati. Nah, begitulah deh Pak. Terima kasih. Oke, saya paham apa yang dialami Bapak. Jadi begini, ada dua alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama, minta email yang dari Kominfo. Ini yang kami muncul ya di situ. Tautan pendaftaran Mail Goid. Ada ya. Bapak Ibu bisa minta email ke Kominfo lewat aplikasi. Itu diperbolehkan. Alamatnya kominfo.fo/mail/simponi. Bapak Ibu kalau yang belum punya email Goid bisa minta ke Kominfo. Terus yang kedua, email Bapak yang Kemenak, coba akan nanti kami lihat di tim IT kami. Bapak Ibu nanti kirim email kirim NIP dan nama. Coba kami cek, kami lacak, memang Bapak Ibu salah atau benar email itu. Ya. Sementara yang bisa dilakukan yang cepat adalah minta email ke Kominfo, Goid, itu bisa. Kalau Bapak punya kenalan di Kemenak yang bagian IT mungkin bisa langsung minta. Atau mungkin Pak Khairon nanti bisa usahakan. Itu cepat. Dengan Pak Khairon kontak timnya hari ini bisa keluar email. Cuma yang kemarin kan masih aktif. Itu harus dinormalkan dulu. Kalau untuk lupa password email di YouTube banyak tutorialnya. Lupa password email Kemenak muncul di sana. Ada tutorialnya ya. Bisa dilakukan ya Bapak ya. Kalau waktunya tidak kemarin harusnya 5 kemarin, tapi ini ada toleransi dari Pak Khairon karena melihat dari teman-teman kesibukan teman-teman baru sekitar 60% yang daftar dari 393 itu baru 270 sampai 80 yang daftar ke Simponi. Jabatan Pratahumas yang ada di Kementerian Agama. Sisanya mungkin akan kita push mulai hari ini dan minggu depan dengan sosialisasi model seperti ini. Mudah-mudahan semua teman-teman jabatan Pratahumas yang ada di Kementerian Agama sebagaimana deadline-nya Kominfo tanggal 20 bulan November itu sudah selesai. Sudah masuk ke aplikasi Simponi. Deadline dari BKN tanggal 31 bulan Desember, tetapi Kominfo punya deadline sendiri tanggal 20 kalau tidak salah. Ini masih ada waktu. Itu proses usulan konversi PAK. Yang kedua, yang dari Bengkulu, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan ini pertemuan yang seperti ini akan terus kita lakukan atas pembinaan Pak Khairon selaku ketua tim kami. Untuk atasan langsung, saya kira tidak perlu diisi dulu, Mas. Cukup dikosongi dulu. Ya memang nggak buka menunya Pak. Ya, kemarin memang ada nama-nama yang Ya. di default. Sekarang sudah tidak ada lagi, sementara dikosongi dulu. Ya. Nanti akan kami konsultasikan ke Kominfo karena setiap jabatan fungsional atasannya kan beda-beda. Itu by name soalnya.
Kalau yang struktur organisasi kemarin sudah kami lengkapi. Kalau yang belum ada silakan laporkan ke kami biar kami update. Ya, jadi untuk atasan dikosongin dulu. Yang struktur satuan kerja itu dipilih. Kalau di Kemenak Kota itu berarti milihnya di Kementerian Agama, Sekretaris Jenderal, Kanwil, Kabupaten atau kota. Strukturnya ke sana. Mengapa itu harus dipilih? Karena data yang Bapak Ibu submit melalui aplikasi itu nanti akan dicetak ketika sudah bentuk PAK. Jangan sampai nanti ada kesalahan satuan kerja. Misal Sugeng satuan kerjanya di Kementerian Agama Pusat. Ternyata di sana dipilih UIN Jakarta. Itu kan tidak pas nanti. Karena ini model aplikasinya itu by system semua, maka input data di awal harus benar, tidak boleh salah. Dipastikan satker itu harus sesuai dengan Bapak Ibu bernaung. Jadi begitu ya Bapak, yang untuk atasan sementara dikosongin dulu. Nanti akan kami komunikasikan ke Kominfo. Apakah itu di default dari kami atau dari Kominfo, atau sengaja dikosongi. Begitu. Ada yang lain? Kemudian yang untuk satkernya berarti kami dari perguruan tinggi, nama perguruan tinggi itu langsung Pak ya? Betul, kalau perguruan tinggi sudah kami default kemarin, sudah kami isikan. Kalau belum ada, Bapak sementara diisi ke Pendis. Nanti akan kami masukkan perguruan tinggi Bapak. Sudah muncul Pak, YN Curug. Sudah muncul ya, kalau sudah muncul tinggal dipilih. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Kalau perguruan tinggi yang dari non-Islam mengikuti di BIMAS-nya masing-masing. Kayak BIMAS Hindu berarti di perguruan tinggi Hindu berarti di BIMAS Hindu. Perguruan tinggi Buddha di BIMAS Buddha. Begitu seterusnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, cukup simpel kan? Kalau sudah tidak ada, silakan Bapak Ibu dicoba. Kalau ada kesulitan, silakan japri kami atau teman-teman kami atau tim kami. Boleh, Pak Khairan pun juga boleh. Ketua kami tim boleh. Sukses semua ya. Oke, silakan Ibu yang Baik, teman-teman semuanya, rekan-rekan semua yang sudah berhasil daftar di Simponi, namun tidak ada keterangan berhasil atau tidak. Nah, nanti dari tim admin kami, Super App-nya yang dipegang Mas Sugeng ini, Pak Sugeng, nanti akan memvalidasi di dalam aplikasi tersebut, di aplikasi Super App-nya adminnya. Nanti pendaftaran dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua itu, plus dengan kode OTP-nya, password-nya itu. Nah, biasanya kan password-nya itu kan setelah kita daftar, dia akan konfirmasi ke email yang kita cantumkan di situ kan. Kalau teman-teman pakai emailnya kemenak.go.id yang berupa nama dulu, baru @kemenak.go.id, silakan dicek di emailnya, di inbox-nya, di spam-nya, atau di mananya gitu. Nah, bila yang mendaftar pakai NIP @kemenak.go.id, nah itu juga dicek juga di situ. Nah, terakhir baru-baru ini dapat kabar dari teman-teman di TSI bahwa sistemnya itu firewall, sistem yang untuk mengetahui ada virus atau tidaknya itu di TSI itu mendeteksi ini kayak makhluk asing gitu loh. Jadi masih nyangkut di atas gitu loh. Jadi kalau misalnya di emailnya belum ada konfirmasi, nah barulah ke kami untuk biar kami tindak lanjut seperti ini gitu. Kata orang TSI-nya sih begitu, karena dianggapnya ini kayak makhluk asing lah atau semacam virus gitu. Makanya di karantina dulu, diamankan dulu gitu. Nah, jadi teman-teman juga bisa nanti yang di ruangan ini yang sudah berhasil daftar siapa saja,
untuk yang di ruangan dulu ya. Nanti silakan ke kami, nanti kami kasih kode OTP-nya. Tadi siapa yang baru daftar? Bu Rina ya? Nah, dibuka. Mbak Risna nanti dilihat tuh satu persatu dulu ya. Ini sudah berhasil. Akan kami verifikasi. Rina Yanti S. Sos. Ya. Oke, akan kami lihat. Karena ini aplikasinya Kominfo, jadi cepat tidaknya kan kami nggak tahu kecepatan berapa. Nah ini kami cek kalau ini KTP benar ya Mbak, Arisna betul. Fotonya kita cek dulu. Kalau ini pernah tahu Mas beneran ini tampilannya. Terbetul. Nah ini SK PNS, SK pengangkatan PNS. Kemarin ada saudara-saudara kita yang P3K masuk. Ketahuan di sini, sementara belum ada tool untuk P3K. Jadi sementara kami belum dulu. Surat keputusan kepala kantor. Nah ini kan CPNS ini ya. Oh menjadi pegawai negeri ya. Oh iya, betul. Ini yang jabatan Perantau Humas di jenjang yang tertinggi. Ibu di jenjang wali muda. Oke, kasih. Kita approve. Silakan Ibu cek email. Dapat AC ya. Nanti kalau nah, ini loadingnya karena ini punya Kominfo, jangan salahkan kami ya. Kami sudah cepat untuk verifikasi. Nah, intinya seperti itu ya. Nanti kalau sudah di kami approve, Ibu lihat setelah betul passwordnya disimpan, jangan disebarluaskan ya. Setelah itu Ibu login daftar konversi PAK. Ya ini Pak Heron nih lama nih. Ini udah Ibu ini selesaikan satu dulu. Di fresh ada balasan. Kalau itu tidak langsung connect, berarti yang disampaikan Mas Daniel itu masih gantung di servernya Kemenak karena dianggap virus atau makhluk asing. Emailnya bukan orangnya ya Ibu ya. Keluar Ibu. Di fresh Bu. Spam. Lah, Bapak Ibu sekalian, kalau prosesnya tidak masuk ke email Bapak Ibu sekalian, sudah 2 hari 3 hari seperti bapaknya itu, silakan Bapak Ibu japri ke kami. Kami bisa melihat belum bisa daftar. Lupa password email ya. OJ. Ngecek status. OJ. Berarti harus emailnya dulu Pak. Betul, OJ. Sudah bisa Ibu? Ibu siapa tadi? Ibu Rizna, bisa?
Ya, kalau password langsung, Bapak Ibu, Ibu Krisna kasih itu aja di foto ceklik. Soalnya ini cepat begini. Kami buka cepat. Ibu Krisna ini ya. Ini Bu Krisna, ini aplikasi sana Bu. Dari aplikasi sana agak telat ini. Ini Pak Heron, aplikasi juga. Sugeng. Nah, ini dulu Pak, melihat profilnya dulu Mbak Risna. Detail. Dia cuma mau lihat kode OTP-nya Pak. Agar dia bisa login aja dulu. Oh, Dari kita. dari kita Pak. Kalau masih di akun, versi akun, ini belum dapat suara. Kalau masih di sini, versi akun itu belum dapat suara. Nanti kalau sudah berhasil, ini hilang dari peredaran ini. Ketika di approve, balik lagi Pak Heron. Ini Mbak Risna. Harusnya hilang. Hilang dari fondasi akun. Enggak, kami pun sampai berhasil. Yang tadi nomor 6 siapa ya? Pak Prantisus ya. Coba Pak Prantisus. Sudah. Jadi ini jaringan dari bukan dari Kemenak, tapi ini Kominfo. Ini kayak gini Pak. Nah, oke setelah selesai, saya akan mencoba pakai login orang lain ya. Jadi ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah login
yang sudah mendaftar maksudnya, nanti itu adminnya adminnya yang dipegang sama Pak Sugeng, dia akan memvalidasi dulu, mengapprove semuanya, baru keluar nanti kode OTP-nya. Nah, sekiranya kode OTP itu tidak muncul di email Bapak Ibu, maka bisa kita kasih di sini, kita tampilkan. Cuma dengan syarat tadi, Pak Sugeng harus memvalidasi dulu, mengapprove dulu gitu. Nah, ini cuma belum bisa nih. Artinya kata Pak Sugeng, ini nanti list-list ini udah hilang, berarti udah dalam kategori di approve. Silakan lihat Mbak ini. Ini. Password default ya, Pak. Ya. Ya. Nah, sebenarnya kan yang password ini kan ada di email ya, Pak. Mestinya email yang kita. Tapi kalau tidak muncul juga yang tadi saya bilang dianggapnya virus atau makhluk asing itu, bisa ditanyakan ke super adminnya ini ke kita gitu. Coba dicek dulu, Pak. Di refresh. Tadi Ibu yang tengah mau tanya apa tadi sudah? Oke. Spam. Pak. Sudah, Bu Risna. Apalagi yang data di sini sudah masuk, belum kami approve. Nomor 4. 3, Pak Joni. Kita coba Pak Joni. Kami hanya melihat CF-nya, CFPH-nya aja. Kalau benar, benar. Pak Joni ya, sikap pengangkatan. Nah, ini Pak Joni kok ada apa ya? Yang diupload kok apa ini? Ini petikan SK. SK aslinya mana, Pak? Ini yang dimintakan SK pengangkatan jabatan pengusaha pembalas. Yang diupload itu adalah SK pengangkatan CPNS.
Nah, di sini Pak Joni tidak ada yang menyebutkan jabatan perantau humas. Ini CPNS. Nah, kalau seperti ini, kami kembalikan ke Pak Joni, saya reject, kami beri komentar, lengkapi SK Pranata Humas. Pak Joni bisa buka email. Nanti dikirim lagi, ya. Oke, ada lagi Ibu? Sudah bisa Mbak Risna? Ini lagi error aplikasi. Nah, Pak Joni sudah kami kirim balik. Silakan Pak Joni dibuka emailnya. Iya, ini error terus nih. Ini aplikasi masih error terus, masih ada notifnya error. Oke, iya, iya betul, betul, betul. Pak Khairon, ini dari Ibu menanyakan, ini ada posisi di 3D ya, mau ke Madya. Karena di Madya itu kan tidak di kota atau di kabupaten, harus ke Kanwil. Nah ini solusinya bagaimana?
Ya, Mas. Makasih Mas ya. Itu ya. Jadi itu Pak Heru dia bisa menjawab. Terus saya tidak bisa, Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena aplikasinya ada notif error terus, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ini praktek, masih error terus ini aplikasinya. Jadi prinsipnya sudah bisa ya Bapak Ibu sekalian. Pokoknya nanti kalau ada kesulitan tentang mau masuk ke akun login Simponi maupun ke pendaftaran konversi PAK, itu kontak kami, japri kami. Mas Sugeng izin tanya Mas. Ya, ini yang online ya? Ini yang offline Mas. Offline? Iya. Oh iya iya. Ini instansi di kami betul Kementerian Agama. Nah, satuan kerjanya di Kanwil Provinsi Sumatera Utara. Bisa nggak diganti itu Mas? Jadi misalnya tempat kerja kami yang asli sesuai dengan yang di SK gitu. Atau memang beginikah formatnya yang betul? Baru atasan langsung belum berisi. Bagaimana kami mengisinya itu gitu? Ada nama NIP jabatan. Itu untuk atasan langsung. Gitu aja. Untuk satker, Ya. Bapak bisa langsung milih satker yang sesuai. Existing Bapak sekarang di mana posisi? Di Kanwil mana? Kabupaten. Ada pilihan kabupatennya di situ. Kabupaten mana? Oke. Yang ada cuma kami verifikasi dari sini ya. Karena ini lagi error. Ini masih error, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini saya mencoba pakai akunnya Mas Daniel, ya. Ini jalannya agak pelan sekali ini. Berhasil Ibu? Nah, kalau udah berhasil, jadi kalau prinsipnya sudah punya akun, bisa login. Setelah data kami update, kami lengkapi gelarnya, pangkat TMT-nya kami lengkapi. Nanti Bapak Ibu baru bisa mengusulkan PAK konversi. Selagi belum kami update,
Bapak Ibu masih ada catatan merah di atasnya. Ini nggak bisa, agak error nih. Nah, Mbak Arisina, kalau sudah bisa login, ya memang masih error Pak Gerat. Nanti kalau Mbak Arisina kok mau login, mau usul konversi, muncul seperti ini, yang ada di Zoom, profil Anda belum lengkap, berarti ini tugas kami di HDI. Ini akan segera kami update data Mbak Arisina. Yang diupdate apa saja? Ini akan kami update mulai tanggal lahir, terus sarjana, gelar, nomor karpet. Ini akan kami update dulu. Setelah kami update, kami proof, baru Mbak Isna bisa mengajukan usulan konversi. Ya, gimana? Ya, ini tugas kami di HDI. Nah, kalau Mbak Risina kok pengen cepat nih, mumpung masih ingat nih, SMS saja. SMS kami segera kami tidak lanjuti. Kami update, kami ambil data di Simpek, kami lihat satu-satu, kami approve. Ya, ini kalau masih ada seperti ini. Ini jaringan simponinya, Mbak. Problemnya simponi bukan kami. Kalau kami bisa hari ini. Ini simponi masih puter-muter terus sih. Nggak tahu ini. Ini yang bisa kontak langsung Pak Khairon ini yang bisa menghubungi ke Kominfo. Insya Allah kalau kami dari tim HDI cukup sigap, asalkan Bapak Ibu konfirmasi, Japri, nama, NIP, problemnya apa, akan segera kami tindak lanjuti. Jadi kami sudah biasa Bu, kalau ini perantau humas cuma 393, ini enggak seberapa diadekan kalau kamu bandingkan dengan kami verifikasi CPNS itu ribuan Bu. Ini enggak seberapa. Kami masih mampu lah. Ini nggak bisa simponinya. Izin Mas Sugeng. Ya, Mas Sugeng. kami dengar suara Bapak Ibu. Mas, ini saya dari Mulyadi, dari YIN Langsa. IN Lansa ya. Ya benar Mas. Minta tolong Mas, rekapitulasi yang sudah masuk di dalam data rekapan simponi semuanya Mas. Karena kemarin sudah berulang kali saya mengisi datanya mulai dari SK pengangkatan pertama sebagai humas, SK CPNS, KTP dan pas foto itu sudah berulang kali saya buat. Cuman ini dari pertamanya kalau masuk dengan NIP itu belum paham tuh Mas. Bagaimana tuh Mas? Terima kasih Mas.
Terima kasih Bapak yang dari Lansa ya. Ya, Pak. Jadi begini Bapak, karena ini aplikasinya agak error, kami nggak bisa kerja cepat. Ya, Mas. Kalau ini tracknya lancar, terus koneknya lancar, kami bisa langsung nekel eksekusi. Ya. Jadi untuk yang daftar sampai hari ini yang sudah masuk ke Simponi, Perantau Humas yang masuk itu sekitar 270 sampai 80-an. Itu yang sudah tervalidasi, Mas. Yang sudah tervalidasi sekitar 272 kalau nggak salah. Itu bisa Tujuh itu disampaikan tuh Mas di dalam grup pun boleh. Kemana tuh bisa kami lihat tuh Mas yang sudah tervalidasi? kalau rekapnya kami tidak bisa ekstrak. Kelihatannya di aplikasi itu tidak ada fasilitas untuk ekstrak ke Excel. Tetapi untuk kalau mencari orangnya pakai base-nya itu pakai NIP, kami bisa Bapak. Jadi NIP-nya berapa, kami lacak sudah diverifikasi atau belum, kami bisa. Oh, boleh Mas. Saya punya Mas. NIP saya. Sebentar ini. Boleh ya Pak? NIP-nya berapa? 1974 1974 0817 2002 12 1007 1007 2000 11 ya. Apa Orang tuh, Mas? 19 2012 1007. Satunya kurang satu nih. Karena 18 digit ya ini ya. 1974 0817 2002 12 2000 2. Oh 2002. Ya Mas. 2002 12 12 1007 ya. Benar Mas. Ini karena simponinya agak problem, jadi kami harus Revisi ya. Ini lagi online sebentar. sudah ada Bapak, namanya Pak Mulyadi SE ya. Benar Mas. Sudah Pak, sudah kami verifikasi. Bapak tinggal masuk login melalui password yang sudah kami berikan melalui email Pak. Emailnya email mana nih saya buka nih? Kami cek dulu email Bapak itu emailnya pakai apa ya? Muladi 74